Selamat pagi teman-teman dan Pak Joshua. Jadi hari ini kami berlima akan mempentaskan si lidah baik. Sebelum itu kita akan menjelaskan peran kita masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Alexis dan saya akan berperan menjadi si Arya Teguh. Nama saya Direktur, saya akan berperan menjadi Dewa Tiang Ameru. Saya sebagai narator. Saya Stefan sebagai SMC. Saya sebagai situ. Dahulu di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Serunting. Dia adalah anak keturunan raksasa yang namanya Putri Tenggang. Suatu hari, Pangeran Serunting menikah dengan seorang gadis desa bernama Siti. Setelah menikah, dia mengajak istrinya untuk tinggal di istana. Namun Siti pun bingung. Di satu sisi dia harus mendengarkan perkataan suaminya, namun dia juga tidak ingin berpisah dengan adik laki-lakinya. Apakah kau berkehendak untuk tinggal bersama denganku di istanaku? Mereka setuju, tetapi bagaimana dengan adikku? Adikku? Oh, adikku ini. Sebenarnya apa yang kau khawatirkan dengan adikku? Gimana ya? Saya tidak tega meninggalkan kalian. Adik saya satu-satunya. Kalau begitu, bagaimana jika kita ajak saja adik Tebing untuk tinggal bersama dengan kita? Baiklah. Siti dan Serunting pun menghampiri rumah Arya Tebing. Ya. Jadi kita ingin tinggal bersama di sana. Dan bagaimana jika kau ikut kita tinggal di sana? Tidak bisa kan seperti aku tidak bisa meninggalkan desa ini. Aku di sana hidup bebas di sini. Aku paham ya. Mungkin ada bisa di jalan tengah. Bagaimana jika kita membagi dua kebun warisan orang tua kita? Wah, itu ide yang sangat bagus. Aku punya saran. Bagaimana kalau kita menaruh pembatas di tengah kebun kita? Wah, itu saran yang sangat bagus, penting. Itu bisa terjadi perselisihan di antara kita dan masalah tidak akan terjadi. Ya, Saya setuju dengan masalah itu. Yuk, mari kita terangkan sekali. Beberapa hari kemudian, mereka pun pergi untuk mengambil sebatang kayu dan menanam kayu pembatas itu di tengah kebun. Namun beberapa hari kemudian, pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Di kebun Arya Tebing itu ada tumbuh cendawan emas, yang dimaksudkan adalah jamur emas, sedangkan di kebun Serunting hanya tumbuh cendawan biasa. itu cendawan sepertinya terlihat seperti emas. Wah, ini emas asli. Wah, aku bisa jual emas ini dan aku akhirnya bisa jadi orang kaya. Arya Tebing pun menjual cendawan emas tersebut dan dia menjadi konglomerat. Serunting merasa iri hati melihat hal ini. Rupanya Serunting iri hati melihat nasib baik dialami oleh adiknya para itu. Suatu hari pun Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Dia sudah tidak kuat menahan perasaan iri yang meliputi hatinya. Oi, Arif Bin, apa yang kau lakukan pada cendawan burhan? Apa maksud Anda? Aku tidak pernah melakukan apa-apa terhadap cendawan Anda. Dasar kau licik, kau pasti mengutamakan benda ini. Cendawan emasnya menghadap ke belakangmu, ya kan? Maaf ya Serunting, tapi aku tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Masih basa-basi. Lebih baik saya bertarung. Aku menantangmu. Arya Tebing pun bingung untuk menjawab tantangan itu. Dia menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu menghadapi kakak ipar sakti Madaguna itu. Tapi jika dia menolak tantangan itu pun, dia pasti akan dibunuh oleh Pangeran Serunting di tempat itu langsung. Baiklah Serunting, aku terima tantangan kau. Tapi berikan aku waktu 2 hari ya, untuk
Baiklah, jika itu mau. Kalau aku yakin sebenarnya, maka 100 tahun pun tidak akan cukup waktu untuk kamu mengalahkanku. Sejak saat itu, Arya Sering bingung mencari cara agar bisa mengalahkan Serunting. Sehari sebelum pertandingan itu dimulai, ia akhirnya menemukan jalan keluar yang sangat brilian. Aha, aku tahu cara untuk mengalahkan Serunting. Kak Siti pasti tahu mengenai kelemahannya. Arya Tebing menemui kakaknya secara sembunyi-sembunyi. Ia kemudian meminta kakaknya agar mau memberitahu kelemahan Pangeran Serunting. Kak, kalau memberikan kelemahannya Serunting, kalau tidak, dia pasti akan membunuh saya, Kak. Maaf, adik, tapi saya tidak bisa mengkhianati suamiku. Tolonglah aku, Kak. Meskipun aku mengetahui kelemahannya Serunting, aku tidak akan membunuhnya. Sedangkan dia dengan kekuatannya pasti akan membunuh saya. Tolonglah, Kak. Apakah Kak rela melihat adikmu tewas di tangan suami kakak sendiri? Baiklah, saya akan memberitahukannya. Tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuh suamiku. Baik, Kak. Aku janji, aku tidak akan membunuh suamiku. Jadi rahasia kesaktian suamiku ada pada rumput ilalang, di mana selalu bergetar walaupun tidak bertiup oleh angin. Jadi jika kamu membawa rumput itu, maka kekuatannya itu akan langsung lemah. Oke, baik, Kak. Terima kasih ya atas bantuannya. Pada hari yang telah ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke sebuah padang ilalang. Tiba di sana, pertarungan pun langsung dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah mulai dengan kata iparnya. Hal itu pun telah menunjukkan bahwa tingginya kesaksian dari Pangeran Serunting. Meskipun demikian, Arya Tebing tidak gentar karena sudah mengetahui kelemahan sang pangeran. Pada saat yang tepat, ia segera menebas ilalang yang menggetar di padang itu. Dan seketika itu pula, sang pangeran melemah namun tetap melanjutkan pertarungannya. Namun dengan keadaannya sudah melemah, meja sudah berubah arah dan Pangeran Serunting kalah dalam pertandingan tersebut. Aku menang dan kau kalah. Ya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau kelemahanku? Kau pasti segera memberitahunya. Merasa dikhianati oleh istrinya, Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke Gunung Sugun Pakubal untuk bertapa di sana. Tiba di sana, tiba-tiba ia mendengar suara gaib dari Wahai anak muda, Bicara apa itu? ini aku, Sakya Maksudnya. Kalau engkau mendapatkan kesaktian yang daripadaku, Kesaktian. Aku mau. baiklah, ada satu syarat. Engkau harus bertapa di atas gunung Sigasgo selama 2 tahun lamanya, tanpa makan, tanpa minum. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Serunting segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu, dia langsung memulai tapanya dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan dunia telah lenyap dalam pikiran dan ingatannya. Rasa lapar dan dahaga pun juga sudah tidak dirasakannya lagi. Semakin lama, ia semakin larut dalam tapanya sehingga tak terasa sudah 2 tahun ia bertapa. Nah, sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting. Wahai Atur, engkau telah memiliki syarat itu dengan baik. Oleh karena itu, aku akan memberikan kesaktian kepadamu. Kesaktian apa? Mulai sekarang, apa yang kau katakan akan menjadi nyata. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting segera pulang ke kampung. Dalam perjalanan pulang, terbesit di pikirnya untuk menjajal kesaktian yang baru diperolehnya itu. Hei, sungai yang kering, jadilah sungai yang mengalir dengan deras. Hai langit, turunkanlah uang bagaikan hujan.
besar. Jadilah subur. Sunting, kamu tidak marah lagi sama kita? Ya, dengan kekuatan itu, kamu tidak ingin membunuh kita. Padahal saya sudah mengkhianati kamu. Tidak. Saya telah menjadi orang yang lebih baik. Calm dan rendah hati. Sejak perjalanan hati saya. Karena itu saya datang ke sini. Bukan hanya untuk memaafkan kalian, aku juga ingin meminta maaf. Ia pun meminta maaf kepada para itu, juga kepada istri tercintanya. Dan ceritanya pun selesai. Drama ini memiliki pesan tentang pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan dalam menjaga perdamaian dalam keluarga. Meskipun konflik atau pertikaian pasti muncul dalam rumah tangga, akhirnya kebaikan hati dan kemauan untuk saling memaafkan dapat membawa harmoni dan perdamaian dalam keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan.